Saudaraku sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 23. Tadi malam sudah kita baca, kita akan baca kembali Lukas 23, tapi bagian dari ucapan yang kedua dan ketiga itu. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Lihat. Jangan kira orang jahat itu bisa mengatur hidupnya. Setelah nanti mau mati, saya akan bertobat. Waktu saya masih muda, Bapak masih muda di Bali sana, Bapak mendengarkan orang bercerita, jangan terlalu cepat bertobat. Nggak enak. Jadi nggak bisa bebas. Nanti sudah tua, barulah bertobat. Supaya kita bisa menikmati hidup bebas berdosa. Setelah belajar firman Tuhan baru sadar. Itu tipuan setan. Tidak ada nikmatnya dosa. Coba kalian ulangi 3 kali. 1, 2 yang. Tidak ada nikmatnya dosa. Tidak ada nikmat dosa. Makanya Paulus men-challenge ketika kamu hamba dosa, apa yang kamu nikmati? Semuanya membuat kamu malu dan kesudahannya kebinasaan. Sampai detik terakhir mati jahat. Puji Tuhan, ada kairos, kesempatan terakhir bagi pendosa yang di sebelah kanannya. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ucapan kedua. Mari kita lanjutkan Yohanes 19. Ayatnya yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah kepada ibunya, ibu, sebenarnya terjemahan ini salah. Bukan ibu, perempuan. Narasinya benar. Yohanes mengatakan ibunya. Tetapi Yesus tidak mengatakan ibu. Sebagaimana kalian tahu, Injil Yohanes sangat beda dengan Injil Sinoptik. Tidak sekadar narasi. Injil Yohanes sangat kuat teologianya. Itu sebabnya, kalau lihat Yesus membersihkan bait Allah, dalam Injil Yohanes ada di pasal permulaan. Yohanes 2. Tapi di Sinoptik, Matius, Markus, Lukas ada di belakang. Dan itu yang membuat, men-trigger dia disalibkan. Apakah ada 2 kali Tuhan Yesus membersihkan bait Allah? Ada yang berkata begitu. Tapi saya tidak percaya itu. Pada umumnya ahli, Johannine Scholar, tidak menerima itu. Tapi memang seringkali orang mau sensasi. Kalau bukunya mengikut yang lama, nggak laku. Tetapi kalau ada hal baru, mau salah mau benar, tapi berikan argumentasi yang agak meyakinkan supaya men-trigger otak. Nah, orang-orang yang kerjanya hanya belajar di perpustakaan yang lain nggak ada, dan dia digaji untuk itu, maka mempelajari teori yang salah pun perlu digaji. Oh ya, doakan Kak Mariton. Nanti dia mempelajari buku-buku yang kacau juga kita gaji dia. Karena dengan kita memahami kebenaran, kita melihat di sisi lain ketidakbenaran. Di situ baru bagus. Perempuan, inilah anak. Itu kalimat Yesus. Yang ketiga. Kemudian kasihnya kepada muridnya, inilah ibumu. Nah, ini benar.
Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ini. Keselamatan karena amal kebaikan, itu judul pada malam ini. Dalam bentuk tanda tanya. Mari kita renungkan ucapan kedua lebih detail. Mohon maaf juga Bapak Ibu yang di live streaming. Kita tidak bisa tiap malam. Mudah-mudahan tahun depan sudah beres kondisinya. Kita bikin tiap malam. Kita bikin di kapel utama kita. Dan fokus ke sana. Karena kita mau menjadikan berita yang penting menurut Alkitab. Kita pentingkan. Yang penting itu apa? Salib. Yang penting itu apa? Penderitaan. Teologi yang salib. Itu ciri khas STT, Trinity, dan lulusannya. Yang kurang penting, yang secondary, kita bikin secondary. Apa yang secondary? Mujizat. Apa yang secondary? Penyembuhan. Itu sebabnya pendeta Dr. Mekaran Maputra, ketika dia lihat berdoa, ada sekelompok jemaat di GKI yang mengasihi dia berdoa. Maka dia tahu itu, dia kirim surat. Ada itu di buku Bapak. Menang atas penderitaan. Sebelumnya mengapa ada penderitaan. Tapi kemudian menang atas penderitaan. Karena ada orang bercerita, setelah baca buku itu, dari lumpuh dia bisa berjalan 2 meter. Dia menang. Puji Tuhan, jadi kita ganti judulnya. Menang atas penderitaan. Di situ Pak Eka berkata, saya bersyukur mendengar bahwa ada persekutuan doa malam ini. Terima kasih. Memang ketika dokter mengatakan tidak ada harapan, maka bagi kita yang percaya, selalu ada harapan. Karena Tuhan adalah harapan itu. Dan kita meraihnya melalui doa. Nah, tetapi saya berkata, mungkin karena pergumulan dia cukup lama. Kalau Anda berdoa malam ini, saya mohon, tidak usah berdoa supaya dikaruniakan umur panjang. Tidak usah berdoa supaya dikaruniakan mujizat dari langit. Nanti baca itu di buku saya. Kalau Anda berdoa buat saya, akan sukacita, kekuatan iman menghadapi penderitaan. Karena kanker getah bening itu sangat menderita banyak. Berdoa juga supaya istri dan anak-anak yang kutinggalkan, mereka semua tabah. Dan yang ketiga ini bagi saya mengharukan. Berdoa juga supaya kami dimampukan membayar. Salah satu kesulitan pendeta bayar uang obatnya. Oh ya, waktu Bang Abdiel anak kedua, operasi hernia 5 hari di rumah sakit Cikini. Saya nggak bisa tebus. Saya hanya bisa berdoa dan sepertinya ada suara setan berbisik. Siapa suruh kamu jadi pendeta? Kau insinyur, uangmu bisa banyak. Kamu jadi pendeta. Tapi saya menunduk, saya berdoa, Tuhan, kuatkan saya mengikuti langkahmu, jejakmu. Kira-kira 15 menit ada orang mengetok. Mudah-mudahan Ibu Herlina Hutajulu mendengar ini. Atau nanti atau malam ini. Dia berkata, Bang Abdiel gimana? Masih di rumah sakit. Kapan pulangnya? Seharusnya hari ini. Kenapa enggak pergi? Kenapa masih di sini? Sudah sejam pulang. Saya pulang dari UI. Naik kendaraan umum. Sekitar waktu itu masih macet sekitar 2 jam. Dan isi amplopnya itu 20.000. Dan uang yang masih harus saya lunasi setelah berkali-kali dibayar sekitar hampir 4 juta. Waktu itu. Tahun berapa itu? Mungkin 91, ya 92 atau 93. Setelah diketok, dia berkata, Bang, siapa tahu diperlukan, ini ada yang mempersembahkan persembahan. Dipakai saja. Wow. Berdoa saja. Tuhan kasih jalan keluar. Jalan keluar apa? Yaitu
Bagi Pak Eka dia berkata, doakan supaya sanggup membayarnya. Terharu baca itu. Kalau kalian mau menjadi pendeta, siapkan diri dari sekarang. Kalau Tuhan kasih uang berlimpah, puji Tuhan. Tetapi kalau hidup sederhana, juga puji Tuhan. Angkatan mereka dan angkatan 2013, Bapak tanya, kalau kalian nanti bekerja di Society Trinity, Bapak punya visi minimal 100 orang. Kalian coba tulis, berapa kalian mau honornya? Ada yang menulis 300.000 saya cukup. Ada yang menulis 500.000 saya cukup. Ada yang menulis 1 juta. Lalu saya doakan itu. Dan mereka yang bisa kita honor, kita minta full time. Puji Tuhan. Apa yang kita bahas pada malam ini, 2 ucapan, jadi nggak bisa terlalu panjang. Kita hanya bisa membahas lebih detail ucapan kedua. Apa yang bisa kita pelajari dari ucapan kedua ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Catatan pertama saya, ini menyatakan dengan jelas Alkitab memberikan kepastian keselamatan. Sesuatu yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Manusia lahir, manusia hidup. Mungkin miskin, mungkin kaya, mungkin pejabat, mungkin biasa. Tetapi siklusnya lahir hidup mati, lahir hidup mati. Tapi setelah mati, apa yang terjadi? Binasa atau hidup kekal. Hanya ada 2 pilihan. Tidak ada yang lain. Dan kenyataannya, inilah yang dicari oleh semua agama serta kepercayaan di seluruh dunia. Dan malam ini kita mendengar Tuhan Yesus bersabda, sesungguhnya. Apakah pernah ngomong Yesus tidak sungguh? Kalau kalian perhatikan di dalam Alkitab dimulai dengan kata sesungguhnya, itu tidak berarti kalau tidak pakai sesungguhnya tidak sungguh. Tetapi itulah sebuah penekanan. Amin, amin, legohumin. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Today, hari ini, engkau bersama aku di Firdaus. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan, Firdaus, surga, hidup kekal, bukan moga-moga, bukan insya Allah. Kepada saudara-saudaraku yang Islam, yang juga ngintip sering di kanal saya, ini berita kabar baik buatmu. Alkitab tidak mengatakan moga-moga insya Allah. Tetapi kepastian. Itulah yang kita lihat dalam ucapan yang kedua ini. Yang kedua yang kita pelajari adalah apa? Ini bukan saja menunjukkan kepastian keselamatan. Tetapi juga sekali lagi. Melalui ucapan Yesus kita melihat siapa Yesus sesungguhnya. Identitas Yesus sesungguhnya. Bahwa dia adalah Allah yang sejati. Ucapan pertama juga tadi malam kita bahas. Siapa dia? Sehingga dia bisa berkata, ampun, setelah dia babak belur, saya sudah dia dihabisi. Kalau dia bukan Allah sendiri. Ini lebih jelas lah. Dia adalah Allah. Ucapan pertama relasinya dengan Bapa Surgawi. Yang sudah ada sejak dunia. Sebelum dunia diciptakan. Tetap Bapa. John Calvin berkata, Yesus dan Tuhan Allah adalah anak sejak kekekalan. Bukan sesudah ada dalam dunia. Mana lebih dahulu? Bapa sama anak. Calvin berkata enggak relevan. Bapa tidak pernah jadi bapa kalau enggak ada anak. Puji Tuhan. Meskipun melampaui akal kita. Bukan masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Melampaui akal. Banyak kebenaran dalam Alkitab melampaui akal. Allah Tritunggal melampaui akal. The two natures of Christ melampaui akal.
Makanya saya mengerti kalau rekan-rekan Islam salah memahami. Doa aja kalian, berdoa terus, berdoa. Ya, berdoa terus. Bapak cuma punya teman baik, namanya sebutlah SK, orang Padang. Setelah ngomong panjang lebar, dia ngomong berita imannya, saya ngomong berita iman saya berkata kita akan sahabatan. Semua yang baik padaku ku beritahu kepadamu. Semua yang baik padamu beritahu kepadaku. Lalu kita saling tukar-menukar. Kalau begitu nggak ada kepastian keselamatan dong dalam berita. Masih moga-moga. Dan saya berkata, di dalam Alkitab ada kepastian. Karena apa? Karena dia Yesus, Allah sejati. Siapakah yang disalibkan itu sehingga dapat mengeluarkan kalimat agung seperti ini? Amin, amin, legohumin. Hari ini yang kau bersama aku di Firdaus. Jadi dia di Firdaus, orang yang percaya kepadanya juga di Firdaus. Apakah Yudas dapat mengatakan kepastian keselamatan seperti itu? Keselamatan bagi dirinya dan bagi penjahat sekaliber itu? Sekali lagi, teori Yudas disalib dapat kita coret, delete dengan meyakinkan. Biarkan orang lain memaki imanmu. Tapi katakanlah seperti kalimat pertama. Bapa, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang diperbuatnya. Kalau orang menyerang Bapak di kanal itu, saya berkata saya tidak akan menyerang. Saya putuskan tidak menyerang. Panggilan saya menyatakan kasih. Mungkin ada orang yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan segala macam apa adanya. Saya berkata kepada teman-teman, saya ngintip di kanal saya, nggak usah dipancing saya untuk menyatakan siapa. Agama kalian, kepercayaan kalian, kitab suci kalian, dan nabi kalian. Kalau mau, itu kalau mau. Rajin-rajin aja mendengar Christian Prince. Live. Tiap hari. Dan setiap kali dikatakan, you insult us. Kau menghinakan. Dia berkata, dari mana saya menghina? Lalu dia kutip semua. Dia kutip kitab sucinya, dikutip dan lain-lainnya. Tidak usah saya perjelas. Sekali lagi, teori Judas boleh dicoret. Dalam Injil Markus 10, ada orang yang sangat kaya, masih muda. Berlari-lari menanyakan soal hidup yang kekal. Dan Tuhan menjawab apa? Lakukan ini. Dan ikut aku. Dia tidak berkata, sorry. I'm not the person. I'm not the right person. Nah, dia berkata lakukan. Meskipun saya tahu Dr. Andes Sidi Gajalba, Zakir Naik, dan lain-lain mereka berkata, lihat. Ayat ini mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Berarti Yesus sendiri menolak dia Allah. Saya berkata itu salah satu pengertian. Tapi yang lain adalah apa? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Apakah kau tahu bahwa saya adalah Allah yang keluar dari Allah? Dan karena itu kau katakan aku baik? Itu sebuah ujian. There are two possibilities to understand this verse. One, Zakir Naik version. One is my version. It is up to you to decide. Both will have the consequence. Keduanya akan mengakibatkan konsekuensi. Hanya Tuhan yang memastikan soal surga. Nabi besar pun, nabi yang dianggap sebesar-besarnya, pun tidak bisa memastikan. Saya mendengarkan dari seorang tokoh pemimpin agamanya. Dia berkata, nabi kita berkata, jangan kira, bla 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 bla. Kau masih harus berjuang dan berbuat baik. Moga-moga arwahmu diterima di sisi. Dan seterusnya. Dengan perkataan lain, klimaks daripada iman, dari agama itu, kitab suci itu adalah apa? Moga-moga. Tetapi Tuhan Yesus dalam firman ini tidak berkata, ketika berdoa, dia tidak berkata, moga-moga kau masuk surga. Tidak. Sesungguhnya, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Yang ketiga, ini membuktikan kesungguhan doa Tuhan Yesus. Ucapan pertama, dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah Tuhan serius? Setelah dia babak belur,
setelah dia dihabisi? Apakah dia serius berdoa? Benar gak sih? Atau itu hanya sekedar pemanis? Benar, terbukti di sini. Ketika dia berdoa memohon pengampunan, langsung salah seorang sebelah kanan memohon ampun. Ya Tuhan, ingatlah kehendakku kalau kau tiba sebagai raja. Ini menarik ini. Ini iman seperti apa nih? Saya setuju seorang pengkhotbah berkata, iman terbesar di seluruh perjanjian baru adalah penjahat di sebelah kanan. Kalau Thomas akhirnya percaya, kalau Petrus akhirnya percaya, bisa dipahami. Karena apa? Memang Tuhan membuat mujizat-mujizat luar biasa. Tetapi orang ini, ketika Yesus tidak punya apa-apa, bahkan pakaiannya yang seperti sarung itu pun sudah dirobek, sudah diundir, begitu lemah, begitu tidak berdaya, malah berdoa. Ingat akan daku kalau kau datang sebagai raja. Dari mana doa seperti ini? Saya yakin. Itu dari Roh Kudus. Dia bisa menembusi dari tubuh yang sudah ditelanjangi, yang berlumuran darah, kepala bermahkota dulu. Ini adalah raja yang akan datang. Dia tidak melihat sebentar lagi sama-sama kami akan mati. Ingat akan daku kalau kau datang sebagai raja. Luar biasa. Setelah dia berdoa, langsung ada orang memohon ampun. Dan Tuhan berkata, ya, sesungguh-sungguhnya aku berkata, engkau masuk. Luar biasa. Kesungguhan, ketulusan berdoa. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Berdoa untuk orang-orang non-Kristen yang sangat banyak. Supaya mereka mengenal keselamatan. Berdoa bagi mereka yang memfitnah Kristus. Yang katanya menyembah manusia kita. Mereka belum bisa melihat. Yang terjadi bukan manusia menjadi Allah. Tapi Allah menjadi manusia. Tapi itu memerlukan pekerjaan Roh Kudus. Seperti dalam Efesus. Aku berdoa supaya mata hatimu diterangi. Supaya Allah memberikan kepada roh, hikmat dan wahyu. Dapat mengenal dia. Saya mengenal orang luar biasa pintar. Debat dengan semua jagoan Kristen. Waktu saya perhatikan, kalau kita berkata A, dia akan ngomong minus A. Kalau kita berkata B, dia akan berkata minus B. Saya pikir Tuhan, masih mungkin nggak orang diselamatkan. Tapi Christian Prince berkali-kali berkata, mari kita debat. Jangan lawan orang-orang Kristen, nggak ngerti kitab suci, nggak ngerti bahasa Arab. Lawan saya. Tapi dia nggak pernah mau. Kesungguhan doa, maka terlihat di sini dalam jawaban dia. Dia tidak bilang sorry ya, lu terlalu jahat. Ya. Enak aja lu masuk surga. Ya. Yang keempat, kita juga belajar dari sini apa? Jawaban doa. Salah satu ayat hafalan kita adalah Yakobus pasal 5. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelah kanan rupanya waktu mendengar dia tergerak. Dia beranikan. Mungkin dia sejak sama-sama membawa salib itu. Mungkin dia memperhatikan juga. Kami berdua mengumpat. Kenapa yang satu ini disikat habis-habisan tidak ada mengumpat. Setelah tiba di atas, dipaku, diderek. Mereka berdua memaki-maki. Mungkin berteriak-teriak. Tetapi Yesus tetap sebagai wibawa surgawi. Dan setelah keluar kalimat pertama, doa. Mungkin itu menerobos sampai ke sumsum tulang belakang. Hebat sekali ini orang. Siapa ini orang? Maka dia pun berkata, Yesus, ingat akan daku kalau kau datang sebagai raja. Dalam Yesaya 53 dikatakan, hamba Allah yang menderita itu. Dia akan berdoa bagi pemberontak-pemberontak. Dan benar pemberontak-pemberontak. Dan doanya dijawab. Puji Tuhan. Tekunlah berdoa. Sekalipun kelihatannya tidak terjawab. Yang kelima.
kita belajar tentang kairos dari keselamatan. Apa maksudnya? Ucapan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa kejahatan sejahat apapun, sebesar apapun, bisa berubah. Ada kesempatan untuk diselamatkan. Tapi ingat, jangan bermain-main. Karena apa? Tidak ada jaminan. Itu yang saya katakan tadi. Tidak ada jaminan. Nggak usah terlalu cepat bertobat. Nanti udah tua aja. Nah ini tidak. Ada satu yang bertobat. Ada satu yang terus menghina, memfitnah. Mengapa yang satu lagi tetap tidak berubah? Bahkan mengejek. Sampai detik maut menjemput. Dia tetap mengeraskan hati. Tetap menutup mata. Tetap menutup telinga. Siapapun engkau. Baik Kristen maupun non-Kristen yang mengintip di kanal saya. Ini seruan saya sebagai hamba Tuhan. Opung yang sudah tua. Buka hati. Jangan keraskan hatimu. Buka telinga. Buka hati. Biarkan firman ini menerobos hatimu. Dan nikmatilah keselamatanmu. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan di YouTube saya. Jangan fanatik terhadap agamamu. Jangan fanatik terhadap pemimpin agamamu. Fanatiklah terhadap dirimu. Maksud saya apa? Jangan biarkan kefanatikanmu terhadap pemimpin agamamu membuat kamu terus tersesat sampai akhir hidupmu. Akhirnya kamu membinasakan hidupmu. Tapi kalau kau fanatik terhadap dirimu, jangan sampai saya salah. Sebagaimana Amsal itu, ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Tuhan Yesus bersabda, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Dalam 1 Korintus dikatakan, hari inilah hari penyelamatan itu. Dengan perkataan lain apa? Selama ada yang disebut hari ini, maka itu kesempatan, kairos Yunani, untuk bertobat. Menerima keselamatan, hidup kekal, pengampunan dosa. Yang keenam, ini akan lebih detail kita bahas. Keselamatan bukan karena amal. Jadi kalau YouTube ini berjudul keselamatan karena amal, karena perbuatan baik, Alkitab berkata, no. Capital no. Justru Yesus disalibkan. Karena tidak ada keselamatan. Kalau kita merenungkan kalimat Yesus, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Sesungguhnya, amal apa yang diperbuatnya? Amal apa yang diperbuat oleh di sebelah kanan itu? Justru penjahat. Justru strateginya, pilih penjahat besar, 2, dan taruhlah posisi Yesus di tengah. Penjahat besar terbesar. Lalu apa dasarnya? Untuk hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Bukan amal. Seorang rohaniwan hebat, orang Yahudi, agama Judaisme bernama Paulus, dia telah menggumuli bagaimana kita bisa selamat. Itulah yang dibahasnya di dalam Roma pasal 4. Waktu kita studi kitab Roma beberapa hari yang lalu kita sudah bahas. Roma pasal 4, saya baca beberapa ayat saja. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatan, nah berarti apa? Ini lagi dibahas. Keselamatan adalah melalui perbuatan baik. Sampai sekarang ada agama besar yang membahas ini. Kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegang. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Nah jadi lihat ini. Jadi dibenarkan karena iman, bukan ajaran perjanjian baru saja. Perjanjian lama juga. Karena itu Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat? Nah, lihatin. Kemungkinan yang lain untuk keselamatan apa? Melakukan ritualitas agama, yaitu sunat. Yang tadi perbuatan baik, amal. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kita katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan apa? Apakah sebelum atau sesudah? Dia berkata di dalam ayat ini, bukan sesudah disunat, tapi sebelumnya. Kalau ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai. Jadi sunat sebagai meterai setelah dia beriman. Begitu dari sini. Ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang bersunat. Jadi Abraham menjadi bapa orang bersunat. Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman. Disunat dan beriman, itu benar. Disunat tidak beriman, itu tidak ada. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia. Nah, ini yang ketiga. Jalur saya diselamatkan karena apa? Karena melakukan hukum Taurat. Yang pertama, karena berbuat baik. Yang kedua, karena ritualitas agama. Yang ketiga, lakukan semua Taurat. Sampai sekarang, agama dan kepercayaan demikian. Tapi jelas dikatakan di sini, semua jalan buntu. Sesungguhnya, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tidak bicara soal ritual agama, tidak bicara soal sunat, tidak bicara lagi soal Taurat, tidak bicara. Lalu apa dasarnya, Pak? Itu yang kita lihat tadi. Dasarnya hanya karena percaya kepada Tuhan. Di mana kita lihat percayanya, Pak? Ya itu yang kita katakan tadi. Dia di sisa-sisa kekuatan dan tenaganya. Dia berkata, Yesus, ingatlah kehendakku kalau kau datang sebagai Raja. Saya minta mouse saya. Macet mouse-nya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada masalah. Saya harus pakai mouse. Ya. Jadi sekali lagi, orang dibenarkan karena apa? Jawaban Alkitab, bukan karena amal, perbuatan baik, bukan karena sunat, ritual agama, juga bukan karena Taurat. Dan sebenarnya kalau kita baca satu pasal sebelumnya dari Roma pasal 4, orang yang mengandalkan amal memang akan kecemplung ke neraka. Roma 3 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Barang siapa yang mengandalkan perbuatan baik, amal di hadapan Tuhan Allah, Alkitab berkata, go to hell. Neraka bagus. Tapi apakah ini pintar-pintarnya Paulus, ajaran baru? Sebagaimana ajaran Insan Mokoginta, katanya Kristoloh, seorang mualaf, sudah meninggal dia. Mudah-mudahan dia masuk surga. Nanti kita lihat, kalau ketemu di surga, bagus. Kalau nggak ketemu, ya mau diapain lagi? Ya. 2000 tahun sebelum Paulus menulis kebenaran karena iman, bukan karena amal, Nabi Yesaya sudah membatalkan semua perbuatan baik. Yesaya 64 ayat 6. Mari kita baca. 1, 2 yang. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh kami. Perhatikan. Yang bicara ini Nabi.
Kalau kesalehan nabi saja di hadapan Allah seperti kain kotor, bagaimana dengan kesalehan umat? Yang ketujuh dari ucapan kedua ini dan yang terakhir. Keselamatan ternyata bukan nanti. Keselamatan diperoleh hari ini. Kapan? Hari sejak percaya. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Luar biasa. Dan sebenarnya di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sudah mengatakan, di pinggir, di dekat kuburan Lazarus, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang percaya, dia hidup walau sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya, tidak mati selama-lamanya. Jadi kalian yang sudah percaya tidak akan mati. Mati jasmani, benar. Tetapi jiwamu di dalam kekekalan. Itulah Wahyu 20. Aku melihat suka mereka, jiwa mereka. Jadi mereka yang mati martir dihibur oleh Rasul Yohanes. Itu bukan bicara kerajaan 1000 tahun. Tapi ya sudah. Mudah-mudahan mereka makin pintar sedikit. Keselamatan diperoleh sejak percaya. Tidak ada kata terlambat menerima Yesus. Hari ini kairosnya. Kalian belajar teologi, sudah betul-betul percaya? Ingat, kalau kau belum betul-betul percaya, hanya otakmu yang tahu, hati dan rohmu belum menerima, kamu akan tersiksa belajar teologi. Kamu menghafal ayat, banyak sekali. Kamu belajar Yunani. Kamu belajar Ibrani. Dan rohmu mayat, mati. Saya mengerti. Hampir separuh mahasiswa kita drop out. Dan memang kita tidak mau mempermudah. Memang Ibu Sagala, mungkin Ibu Sagala mendengar ini. Mengatakan, Pak, turunkan. Jangan terlalu berat. Saya berkata, kalau memang ringan, buat apa saya dirikan STT? Banyak STT. Ratusan master dan doktor. Kalian lihat itu? Jadi saat ini katakan Tuhan Yesus, saya tingkat 1, saya tingkat 2, saya tingkat 3, saya tingkat 5, saya tingkat 6, saya alumni, tapi saya belum yakin saya memiliki Yesus dalam hidup saya. Saya buka hati. Kalau Nikodemus pemimpin agama Yahudi harus dilahirkan kembali. Engkau dan saya juga. Begitu juga saudara-saudaraku yang ada di live streaming, rekan-rekan yang ada live streaming. Percaya, Kristen dan non-Kristen. Percaya, terima Yesus, dan katakan haleluya. Sorak-sorai, berjubilate. Itulah Roma pasal 5 yang kita bahas waktu kemarin. Kau kometa, kita berjubilate, kita bersorak-sorai. Bahkan ketika penderitaan datang. Puji Tuhan. 7 hal kita pelajari. Kiranya itu menjadi berkat buat kita semua. Kepastian keselamatan. Yesus adalah Allah. Kesungguhan doa. Jawaban doa. Adanya kairos untuk keselamatan. Keselamatan bukan karena amal. Tetapi karena iman. Percaya kepada Yesus. Itu bukan hanya di perjanjian baru. Sudah mulai perjanjian lama. Dan keselamatan terjadi sejak kamu percaya.